Terjadi juga inflasi yield ini pada saat 2018-2019 saat trade war US China juga sempat terjadi. Tapi kemudian resesi memang betul-betul terjadi. Tapi bukan karena trade war, tapi karena COVID-19. Jadi penyebabnya beda, walaupun tetap ada resesi ya. Nah untuk tahun ini resesi sepertinya ketakutan itu kembali datang ya, dan sangat beralasan karena pada saat yang sama COVID-nya masih ada dan bahkan di China itu masih begitu mengganas lah istilahnya, sehingga menyebabkan lockdown di Shanghai dan beberapa kota lain, dan bertepatan juga dengan penyerbuan atau penyerangan Rusia ke Ukraina yang menyebabkan harga komoditas global itu naik pesat, yang kemudian mendorong inflasi sehingga ke rekor-rekor tertinggi di berbagai negara, di Inggris, di US, dan juga di negara-negara Asia lainnya, sehingga mungkin akan menimbulkan dampak scaring efek yang agak lumayan dalam, karena di satu sisi pandemi belum selesai, masih ada pembatasan, dan di sisi lain harga komoditasnya naik sehingga bisa menyebabkan daya beli masyarakat itu turun, sehingga mungkin akan menyebabkan pertumbuhan ekonominya akan terhambat. Ya, kalau kita lihat memang seiring sejalan dengan inflasi yang cukup tinggi, tapi ternyata tidak seiring sejalan dengan pergerakan daya beli masyarakat yang ternyata cukup tertekan dalam juga dengan ketidakpastian. Ya, COVID masih berlangsung yang Mas Aji katakan, tapi di satu sisi geopolitik juga mempengaruhi psikologis para pelaku pasar juga, utamanya juga yang masuk ke saham-saham atau aset-aset berisiko. Tapi Anda melihat kalau kita compare antara 2020 ketika terjadi pandemi COVID-19 menyebabkan resesi, masalah kesehatan, resesinya terhadap atau berdampak terhadap masalah finansial atau keuangan, tapi 2022 ini jauh lebih kompleks karena ada permasalahan geopolitik yang menyebabkan kenaikan harga energi dan juga supply chain juga terganggu, yang tentu membuat rantai pasok secara global juga agak cukup terganggu. Kalau kita compare yang mana lebih besar akibatnya kalau antara 2020 dengan risiko resesi 2022 ini? Iya, untuk 2020 itu sangat ketahuan di awal ya bahwa ini pandemi akan berlangsung panjang. Tidak mungkin dalam hitungan setahun selesai, sehingga bayangan atau risiko resesi itu sudah terlihat di awal. Nah ini soal perang antara Rusia dan Ukraina ini kita belum tahu sampai kapan akan berlangsung, kita belum tahu kapan akan selesai, dan bahkan setelah selesai pun apakah kemudian akan langsung direspons oleh market, apakah kemudian harga komoditas langsung turun kan sepertinya enggak, karena terkait sanksi berbagai negara barat terhadap Rusia kan, sanksi ini kan tidak akan dicabut begitu saja, begitu perdamaian tercipta, begitu Rusia sudah tidak lagi menyerang Ukraina, pasti akan ada proses, pasti akan ada pembahasan, akan ada dialog, akan ada diplomasi. Nah itu akan memakan waktu, sehingga begitu perang selesai pun saya belum akan turun harga komoditasnya karena masih ada sanksi. Nah kita belum tahu nih, jangankan negosiasi soal sanksi ya, perangnya pun kapan kita nggak tahu akan selesai. Jadi kita belum bisa menebak atau belum bisa memperkirakan apakah kira-kira lebih parah daripada dampak COVID itu. Tapi yang jelas dampaknya juga akan signifikan. Iya, karena kata Bu Sri Mulyani yang tahu kapan perangnya berakhir ya, yang memulai perang itu hanya Putin yang bisa menjawab kapan perang ini akan berakhir begitu. Karena akan berdampak secara signifikan juga seiring sejalan dengan, ya kalau kita lihat di satu sisi sebenarnya Bank Sentral Amerika Serikat mulai melakukan kebijakan moneternya, mulai menaikkan suku bunga acuan juga. Ya, karena mungkin baseline dari Bank Sentral Amerika Serikat adalah angka inflasi yang cukup tinggi. Tapi ternyata ini direspon negatif juga oleh para pelaku pasar. Anda melihat dengan normalisasi kebijakan moneter dari Bank Sentral Amerika Serikat yang tentunya akan tercermin juga dengan bank sentral lainnya. Seberapa besar ini akan Anda lihat sebagai dorongan negatif terhadap ya pasar saham, pasar keuangan, atau justru mungkin akan direspon positif? Yang pasti akan menambah kompleksitas nih, menambah situasi lebih rumit, menambah tantangan bahwa di satu sisi COVID-nya belum selesai, kemudian juga ada perang, ditambah lagi ada lagi normalisasi monetary policy di berbagai negara. US yang paling kentara ya. Nah itu akan menambah komplikasi daripada situasi ekonomi saat ini, menambah risiko, menambah tekanan, sehingga ini bagi negara-negara berkembang, bahkan bagi Amerika pun normalisasi suku bunga ini, normalisasi monetary policy itu datang pada saat yang tepat dulu. Datang pada saat yang ya kira-kira belum saatnya lah, karena mungkin, tapi ya bagaimana lagi, karena inflasi US sudah sangat tinggi, sudah di atas 7%, kemudian juga angka pengangguran juga semakin turun, penciptaan lapangan kerja semakin luas, sehingga memang tidak ada alasan bagi The Fed untuk
tetap menahan suku bunga rendah gitu loh. Tapi ya situasinya ternyata ada gejolak geopolitik ini yang menyebabkan lebih kompleks situasinya. Jadi The Fed pun pasti sulit untuk menahan kenaikan suku bunga, tapi juga satu sisi juga dihadapkan pada situasi yang tidak mudah gitu. Iya, memang agak ya cenderung The Fed ini mengalami sebuah dilema yang luar dilematis cukup besar sebenarnya karena baseline-nya adalah angka inflasi yang di atas Betul. 7% dengan penciptaan lapangan kerja yang cukup besar. Betul. Dan diharapkan juga daya beli meningkat, tapi di satu sisi secara geopolitik sebenarnya atau Iya. ya alasan lain begitu di luar dari yang menjadi baseline dari The Fed ternyata membuat ketidakpastian semakin besar. Tapi Yes. kalau misalnya perang antara Amerika Serikat juga ikut terlibat dalam sebenarnya secara tidak langsung antara Rusia dengan Ukraina ini karena melakukan boykot atas sejumlah yang selama ini menjadi kerjasama antara dengan Rusia. Anda melihat kalau memang ini berkepanjangan, apa lagi yang akan terdampak secara langsung? Ya salah satunya yang sudah tercermin supply chain saat ini. Iya. Yang jelas harga ya, komoditas ya. Harga minyak, gas, batu bara, sawit, kedelai, berbagai macam komoditas pasti akan tetap naik dan pasti akan tetap tinggi karena bagaimanapun Rusia dan Ukraina adalah pemain-pemain utama atau produsen utama atau eksportir utama berbagai komoditas tadi ya, baik itu minyak, gandum, biji bunga matahari dan sebagainya. Jadi kalau ini masih berkepanjangan yang jelas adalah harga komoditas akan semakin tetap tinggi, bertahan di level tinggi dan semakin liar, semakin tidak terkontrol. Nah itu tentu dampaknya akan berdampak ke harga jual produk-produk di Indonesia sendiri, di dalam negeri. Kalau saat harga kedelai misalnya naik, tentunya harga tempe tahu juga akan terpengaruh. Kalau harga gandum naik, tentu harga mie dan roti akan terpengaruh. Gitu. Kalau harga CPO naik, harga minyak goreng yang sekarang lagi hype ini juga akan tetap terus liar gitu, terkendali. Nah itu dampaknya. Jadi dampaknya tidak akan enteng, tidak akan ringan, tidak akan mudah dan ini akan langsung dihadapi oleh masyarakat kecil gitu.